Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Hanif, praktikan modul DHTKL dari lab anatomi NIM 113. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari auris eksterna. Yang pertama yaitu auricula. Auricula atau disebut juga dengan pinan atau daun telinga. Jadi ini merupakan jaringan kartilago elastis yang dilapisi oleh kulit yang melekat pada perikondrium dan sebagian kecil terdiri jaringan ikat fibrosa dan lemak. Untuk morfologinya tampak rigi yang terletak pada tepi auricula disebut helik. Ini. Setelah itu sejajar di depan helik tampak rigi yang disebut dengan antihelik. Ini. Di antara helik dan antihelik ini terdapat suatu parit yang disebut skapa atau fossa scapoidea. Antihelik tampak mengelilingi sebuah cekungan dalam yang disebut kongka. Setelah itu kongka dibagi menjadi dua oleh serus helicis, menjadi simba kongka dan kavitas kongka di bawah. Untuk antihelik di sebelah kranial menjadi dua, masing-masing disebut crus helicis yang membatasi cekungan yang disebut fossa triangularis. Untuk di depan kongka terdapat tonjolan ke arah belakang disebut tragus. Yang ini tragus. Setelah itu di seberang tragus terdapat tonjolan kecil disebut dengan antitragus. Ini. Di antara tragus dan antitragus terdapat taki yang disebut incisura intertragica. Ini. Setelah itu di sebuah kaudal bangunan ini terdapat lobulus. Ini. Yaitu bagian auricula yang tidak terdapat kartilago, jadi hanya berisi jaringan ikat longgar dan lemak. Untuk strukturnya, yang pertama adalah kartilago auricula. Ini adalah merupakan tulang rawan elastis yang memberi bentuk pada daun telinga, tidak mengisi lobulus dan daerah di antara tragus dan crus helicis. Setelah itu ligamenta auricularis falsata terdiri atas yang pertama ada ligamenta extrinsik, yaitu ligamenta yang menghubungkan auricula dengan bagian lateral kepala. Setelah itu ligamentum auricular anterius menghubungkan auricula dengan processus zygomaticus ostemporal. Lalu ada ligamentum auricular posterius menghubungkan bagian posterior kongka dengan processus mastoideus. Selanjutnya ligamenta intrinsik, yaitu ligamenta yang menghubungkan bagian dari kartilago auricula satu sama lain. Terus untuk muskulu auricularis, yang pertama adalah musculus extrinsik, musculus auricularis anterior atau atrahens aurum. Untuk origonya di galea aponeurotheca dan insersionya tonjolan di depan helik. Setelah itu musculus auricularis superior atau atolens aureum. Untuk origonya galea aponeurotheca, insersionya pada facies cranialis auricula. Selanjutnya ada musculus auricularis posterior atau retrahens aureum. Untuk origonya ini pada pars mastoidea ostemporal sama insersionya pada facies cranialis auricular. Selanjutnya ada musculus intrinsik, musculus helicis major, terus musculus helicis minor, musculus antricus, musculus trachicus, musculus transversus auricula, dan musculus obliquus auricula. Lalu untuk fungsinya musculus extrinsik auricula pada manusia ini biasanya berkurang. Musculus auricularis anterior, musculus auricularis posterior, musculus auricularis superior
Itu yang pertama, auricularis anterior menarik auricula ke depan, auricularis posterior menarik auricula ke belakang, dan yang terakhir auricularis posterior mengangkat dari auricula. Untuk vaskularisasinya terdapat dua, arteri dan vena. Untuk arteri pertama adalah arteri auricularis posterior, cabang dari arteri carotis externa. Lalu yang kedua, rami auricularis anterior, arteri temporalis superficialis. Yang ketiga, ramus auricularis, arteri occipitalis. Untuk venanya, yang pertama, vena temporalis superficialis yang bermuara ke vena jugularis interna. Yang kedua, vena auricularis posterior yang bermuara ke vena jugularis externa. Kadang-kadang berhubungan dengan sinus transversus melalui vena emissaria. Untuk limfe preauricularis dan limfe retroauricularis. Untuk inervasinya ada pertama nervus auricularis magnus cabang plexus cervicalis, kedua ada rami auricularis nervus vagus, dan yang ketiga rami auriculotemporalis nervus mandibularis, dan yang terakhir yang keempat adalah nervus occipitalis minor. Lalu untuk selanjutnya adalah canalis auditorius externus. Nah, ini gambarnya. Untuk canalis auditorius externus adalah saluran berbentuk S yang membentang dari dasar kongka sampai membran timpani. Untuk panjangnya kurang lebih 4 cm bila diukur dari tragus, atau 2,5 cm bila diukur dari dasar kongka. Ini mula-mula membentang ke depan atas, kemudian ke dalam belakang, dan ke depan sedikit yang disebut meatus auricularis externus. Ini. Selanjutnya, canalis auditorius externus di ujung lateral merupakan pintu masuk kanalis yang disebut meatus auricularis externus. Terdapat dua penyempitan, yaitu satu pada bagian akhir dari pars cartilinea dan satunya pada isthmus, yaitu kurang lebih 2 cm dari dasar kongka dan terletak pada pars osseus. Strukturnya ada pars cartilaginea terletak di sebelah lateral, merupakan lanjutan dari cartilago auricula, melekat erat dengan os temporal, tidak membentuk tabung sempurna, melainkan pada bagian supero-posterior tidak terdapat cartilago dan jadi ditutupi oleh membran fibrosa. Lalu pars osseus panjangnya kurang lebih 16 mm, lumen lebih sempit bila dibandingkan dengan pars cartilaginea, membentang ke dalam sedikit ke depan. Ujung dalam lebih kecil daripada ujung luarnya. Dinding anteroinferior lebih panjang 4-6 mm pada dinding posteriornya. Pada ujung dalamnya ini terdapat parit yang meningkat tetapi tidak sampai pada bagian superior. Parit ini merupakan tempat perdekatan membran timpani dan disebut dengan sulcus tympanicus. Pada bayi 4 tahun atau kadang-kadang pada dewasa, pars osseus bagian infero anteriornya tidak sempurna, tetapi terdapat celah disebut foramen Buschke. Untuk meatus ostius externus ditutupi oleh kulit yang sangat tipis melekat erat pada perikondrium dan periosteum. Kulit ini juga melapisi permukaan luar membrana timpani. Di bagian yang mengandung jaringan subkutan tebal terdapat glandula cerumenosa. Kelenjar ini menyerupai glandula sudorifera dan menghasilkan cerumen. Untuk kedudukan canalis auditorius externus pada dinding anterior berhadapan dengan glandula parotis dan condylus mandibula. Lalu dinding inferior berhadapan dengan glandula parotis, dinding posteriornya berhadapan dengan cellulae mastoidea dengan dipisahkan dari lamina osea yang tipis. Untuk dinding superiornya sebelah medial berhadapan dengan recessus epitympanicus.